Ada, mau ada. Tampaknya eksistensi partai politik yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang ini memang lagi babak belur, terutama tentang proses pendaftaran calon anggota legislatif untuk tingkat DPRK Aceh Tamiang di 4 dapil. Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Karangbaru, Sekrak dan Bandar Pusaka. Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Manyak Pahit, Bandar Mulia dan Bendahara. Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Kota Kuala Simpang, Rantau dan Berui. Dapil 4 Kecamatan Kejuruan Muda, Tonggulu dan Tepiang Ulu. Memang calegnya banyak yang sudah babak belur. Persoalannya 20 partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan calon anggota dewan untuk tingkat Kabupaten Aceh Tamiang, DPRK Aceh Tamiang, semuanya totalnya berjumlah 642 orang bacalek. Nah, dari jumlah tersebut yang hadir pada tes uji mampu baca Quran beberapa hari yang lalu 678 di Sekretariat KIP atau Komisi Independen Pemilihan ataupun KPU di Aceh Tamiang berjumlah 337 orang. Kemudian diberikan toleransi tentang waktu, diperpanjang, minta jadwal itu ditambah pada tanggal 12 Juni. Ternyata yang hadir cuma sekitar 15 orang, ditambah satu yang mengikuti uji baca Quran secara virtual karena kebetulan lagi menunaikan ibadah haji di Mekah. Total semuanya bacalek 642 orang. Yang hadir 353 orang. Berarti ada sekitar 289 orang nggak hadir, nggak mengikuti tes uji baca Quran. Otomatis mereka tuh gugur sebagai bacalek. Kenapa? Nggak datang mengikuti ujian, ikut tes uji baca Quran. Hal ini terjadi, yang pertama kemungkinan mereka malas mengikuti tes uji baca Quran itu karena sistem pemilu yang sampai saat ini belum jelas diputuskan apakah terbuka ataupun tertutup. MK belum memutuskan perkara nomor 114 yang diajukan oleh beberapa kalangan ke Mahkamah Konstitusi. Perkara tersebut kemungkinan akan diputuskan pada tanggal 16 Juni. Tidak lama lagi, belum jelas. Yang kedua, faktor penyebab banyaknya bacalek yang sudah mengikuti baca Quran itu adalah partai politik itu memang selama ini banyak partai politik di Aceh Tamiang yang tidak melakukan rekrutmen pengkaderan, tidak ada pengkaderan, tidak ada pembinaan politik, tidak ada jenjang-jenjang pembinaan yang dilakukan oleh partai politik. Kebanyakan orang ikut jadi bacalek itu ya bacalek itu ikutan, malas orang ikutnya. Akibatnya seperti ini, sampai sebanyak itu ya nggak hadir, malas orang itu mengikuti tes-tes seperti ini. Kenapa? Pembinaan pun tidak ada. Mereka itu hanya didaftarkan oleh partai politik, bukan kemauan mereka untuk mengikuti sebagai bacalek. Mereka itu dibiayai urus surat-surat dan macam-macam sebagian partai politik, tidak semua. Tapi banyak seperti itu. Ini yang terjadi. Akibatnya banyak yang nggak hadir, sampai 289 orang tidak mengikuti tes, otomatis gugur. Tidak ada pembinaan. Yang ketiga, faktor lainnya mereka malas ikut sebagai bacalek ya. Itu tadi, selama ini banyak kutu loncat yang mengikuti partai politik. Nah, tiba-tiba toke ini, toke sawit, toke ini, toke itu ikut jadi bacalek. Dapat nomor urut 1, atau seperti itu. Tidak pernah ikut pengkaderan, tidak pernah ikut pembinaan politik, ikut karena banyak duit. Ya, caleg-caleg yang nggak ada uang lebih bagus nggak usah hadir lah. Karena sebagian pemilih kita di Aceh Tamiang ini, pemilih kita kan masih banyak juga yang berpedoman kepada regulasi wani piro. Nah, mereka nggak ada uang, ya apa ini ikut? Nah, udah pasti keo lawan orang-orang banyak duit. Nah, perlu ikut keo, udah pasti keo. Karena partai politik merekrut orang-orang banyak uang.
tidak melakukan pembinaan politik. Makanya partai Penjajahan ini babak belur pemilu kali ini. Banyak tidur. Apalagi nanti kalau MK memutuskan secara sistem pemilu tertutup, ya udahlah. Caleg nomor 1 aja kerja sendiri. Bagaimana mau orang seperti itu? Pelanggan terbuka aja udah malas orang ikut. Apalagi tertutup. Nah, seperti ini, pembinaan partai politik itu tidak ada pengkaderan, tidak ada jenjang pembinaan, tidak dilakukan. Jadi akibat apa? Akibatnya partai politik tidak memiliki kader-kader yang mempunyai sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk proses pencalonan. Nah, banyak model-model kucu loncat dicari mereka, gak ada pengkaderan. Kadang-kadang sumber daya manusia pun nggak ada, asal-asal aja. Kita mau wawancara masalah hak asasi manusia, HAM, ataupun kasus-kasus korupsi, terkencing-kencing, ketakutan, nggak berani memberikan statement. Kenapa? Ya, mereka rata-rata memang seperti itu SDM-nya, nggak berkualitas. Nah, itu yang diajukan, nggak ada kelas, asal-asalan gitu. Nah, cari orang yang punya uang aja, seperti itu. Nah, ini terjadi. Sampai begitu banyak yang nggak hadir. 289 orang dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat karena tidak ikut tes di baca Quran. Akibat faktor-faktor tersebut di atas. Faktor yang paling dominan adalah mereka caleg bukan kesadaran mereka sendiri, tapi diajak ikut daftarkan, malah ada yang dibiayai, seperti itu. Nah, faktor yang paling kental adalah wanipiro. Wanipiro itulah yang membuat orang malas ikut partai politik, malas jadi bacalek, jajatannya. Babak belur lah partai-partai politik yang ada di daerah ini. Memang betul-betul konyol, tidak melakukan pengkaderan, gak ada pembinaan. Nah, akibatnya apa? Kurang sumber daya manusia yang berkualitas di partai politik. Banyak seperti itu. Ini yang terjadi di daerahnya.